Halo guys, nyampe ke karoseri lagi nih. Mau lihat-lihat truk kita kayaknya yang kemarin kita kebetulan beli truk satu, katanya udah dikirim ke sini. Kita mau lihat udah nyampe beneran apa belum. Terus nanti paling kita cek-cek sedikit apa truknya sesuai dan layak jalan, kondisinya bagus atau tidak. Jadi cek serah terima lah. Nih baru masuk aja truknya udah keren banget nih. Langsung dikasih truk-truk besar baru-baru semua. Hino ada 3. Ini karoseri rame juga, ini karoseri. Sebelumnya kan karoseri kita yang di daerah Sentul. Ini sekarang nyobain karoseri di daerah Cikarang. Lebih rame sih daripada yang biasanya kita pakai. Moga-moga hasilnya juga lebih bagus. Jadi cocok di sini terus. Nah, ini nih tempat penyimpanan truknya nih. Ada banyak banget lagi nih NMR longnya yang lagi ngantri mau dibikinin box. Sampai sana-sana lagi. Ini kita mesti cari dulu nih. Kebetulan soalnya yang megang marketing, yang megang proyek kita ini lagi libur. Hari ini hari Sabtu. Jadi kita harus nyari-nyari nih satu-satu. Di mana ya truk yang punya kita nih? Ntar dulu ya. Ini dia yang dicari-cari nih. Ternyata masih ada gudang lagi nih di sini tuh. Masih banyak canter, ada NMR lagi. Nih kebetulan punya kita ternyata yang ini dia nih. Nih kebetulan kita mau nambah sebenarnya 2. Cuma yang satu itu masih nunggu karena ini kan nanti dibikin box khusus. Nah, boxnya ini mau kita bikin dulu satu. Kalau udah bagus, udah sesuai sama permintaan, baru nanti kita beli satu lagi untuk boxnya ngikutin yang udah jadi ini gitu. Nah, ini kita beli itu adalah NMR long. Ini pakai L long. Dia lebih panjang sekitar semeter kalau nggak salah. Dia punya tenaga tuh 129 PS. Dia panjangnya kalau yang biasa itu sekitar 4,5 ya kalau nggak salah. Kalau truk double ini 4,5-an. Ini sampai 5,3. Jadi dia memang mengutamakan dimensi yang besar. Cuma kalau dari sisi mesin ini sama aja. Dia mesinnya 4500 cc turbo dan tenaganya sama-sama 125 PS. Jadi dimensinya besar, mesinnya sama, jadi otomatis beban yang dia bisa muat tuh kalau nggak salah maksimal keseluruhan itu 8 ton. Berarti kalau bersih-bersih ya, kalau beban mobilnya 2 ton, muatan berarti bisa 5-6 ton. Nah, ini kita bisa lihat nih dari pernya tuh standar ya, walaupun dimensinya besar, pernya standar. Beda sama yang HD. HD tuh nanti pernya warna kuning, dia lebih kuat. Terus jarak antara ban sama pernya ini sedikit sekali. Jadi dia tuh memang dikhususkan untuk jalan di perkotaan ya, di perkotaan atau di tol. Jadi kalau misalkan ada tanah-tanah yang nyelip ke sini nih udah pasti kesulitan. Tapi kalau yang model HD itu dia jarak antara roda sama per itu dia lebih lebar. Jadi memang diperuntukkan untuk ke tambang, angkutan-angkutan yang jalan-jalan perkampungan atau di tanah-tanah gitu. Nah, terus enaknya juga kalau Isuzu ini dia sudah dilengkapi dengan kamera belakang nih. Kamera belakang sama ini alarm belakang nih kalau buat mundur. Ini tampilannya, jadi dia lebih panjang. Nah, Isuzu ini ininya juga chassisnya itu sudah chassis yang cukup tebal nih, 6 mm kalau nggak salah saya. 6 mm, tapi beda lagi kalau HD itu dia di dalam sini ada diperkuat lagi nih. Di dalam ini 6 mili, di dalam diperkuat lagi sama chassis sekitar 4,5 mili. Jadi dia lebih kuat lagi. Kalau ini memang daya angkutnya memang tonasenya tidak begitu kuat, tapi memang dimensinya yang mereka bisa lebih besar. Nah, terus ini bisa kita buka nih ya. Kita buka dulu. Ini juga udah jungkit nih. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, ini dia nih mesinnya nih.
Kita bisa lihat nih mesinnya NMR 71 long. Dia 4 silinder inline 4500 cc. Dan dia sudah dilengkapi dengan turbo. Here's the turbo. This is, kalau nggak salah ini turbonya nih. Turbo. Tapi sayangnya dia itu belum dilengkapi intercooler. Jadi kalau dipacu terus nih di highway, di tol, dia cepat panas sayangnya. Beda nih kalau sama Canter ini, dia juga udah turbo dan sudah intercooler, jadi lebih dingin. Terus nih masalah lagi nih yang sering ditemuin sama teman-teman nih, ini tuh sering lepas, sering masuk nih, itu gampang lepas gini, gampang lepas. Nah itu bisa kena ini nih, kena apa, baling-baling, bocor lah dia. Kalau udah bocor, pendinginannya, sistem pendinginannya nggak berjalan maksimal, panas, mesin bisa jebol. Jadi kalau teman-teman yang punya NMR nih, kalau bisa ini diikat atau bagaimana caranya supaya dia tidak gampang lepas gini nih. Kalau kena goncangan atau apa, ini bisa ditahan lebih kuat nih. Sama satu lagi masalahnya adalah di bagian bawah sini. Nih bagian bawahnya ini, itu radiatornya dari plastik saja, dari plastik. Jadi kalau kena batu, kena apa, itu bisa pecah dan gantinya harus satu set, nggak bisa ditambal atau dilem, pasti nggak kuat. Ini sih kelemahannya NMR yang, atau Isuzu lah. Giga juga seperti itu, karena kita juga pengalaman Giga kita baru dipakai sebulan, itunya bocor. Ternyata plastiknya ini entah kena batu atau kesalahan produksi, ujung-ujungnya dia pecah, harus ganti satu set gitu. Nah terus saya dilihat juga ya, kalau ini dia pakai bannya 7,5 750 dengan baut 6. Yang belakang bannya juga sama 750 dengan baut 6 juga. Terus dia kelemahannya juga nih, kalau saran saya nih, kalau ini mungkin karena kan dimensinya besar, orang jadi cenderung tonasenya overload mungkin ya. Tapi ininya nih, ini agak lemah nih pernya, nggak sekuat kalau yang HD atau yang buat, harusnya diperkuat sih, karena ini dimensinya kan lebih besar, otomatis tonase juga harusnya dipertimbangkan lah untuk memperkuat per ini nih, saran saya. Nah terus bedanya lagi, ini dia udah 6 speed nih, di sini ada tulisannya nih kalau nggak salah ya, kita lihat. Oh di sebelah kanan, sebelah kanan tuh ada tulisan 6 speed. Ini juga yang membedakan dengan merek lain, Hino atau Mitsubishi itu masih 5 speed. 5 speed, jadi efisiensi jelas efisien ini. Kenceng harusnya lebih kenceng ini. Cuma jujur saja saya juga belum pernah nyetir truk ya. Jadi saya cuma beli, kasih ke supir. Jadi saya juga nggak tahu deh itu ceritanya supir-supir sih. Ini lebih efisien dan lebih kenceng juga. Tuh, kita juga lihat ya, ini udah di anti karat nih, udah hitam-hitam gini. Terus mengenai gearnya juga, gearnya ini dia ada 3 tipe. Kalau Isuzu itu ada yang 53 seperti ini, gear rasionya sampai 53. Terus kalau yang HD itu ada yang 58, ada yang 61. Itu jadi ngaruh ke kekuatan dari final gear, bukan final gear, gear belakang nih, gardan. Kekuatan gardannya ini memang karena diciptakan untuk dimensi, jadi dia memang yang 53. Tapi kalau yang lintas itu biasanya 58. Kalau yang buat dump truck itu biasanya pakai yang 61 gardannya gitu teman-teman. Nah gitu ya. Jadi di sini ada NMR 71, ada cold diesel. Cold diesel sendiri juga ngeluarin yang long, kalau nggak salah ada yang 5,5 meter kalau nggak salah ya boxnya ya.
Kalau Hino juga ada yang 53 kalau nggak salah saya, 53 atau 54 gitu, mirip-mirip. Cuma ini menurut saya paling efisien sih, karena murah, irit, dan tangguh juga, cukup tangguh. Apalagi kalau medan kita itu medan tol ketemu tol doang, jadi nggak butuh truk yang terlalu bertenaga besar sekali. Tapi yang penting efisien dan perawatan murah. Bukan murah, mudah. Ini nanti kita lihat kabinnya juga ya. Ini kabinnya itu dia lebih lega tuh, bisa dilihat ya. Kacanya dia lebih besar daripada ini kan, daripada ini. Jadi dengan kaca yang besar ini, daya pandangnya itu lebih luas. Jadi driver juga mengendarainya lebih nyaman, nggak berasa sempit. Gitu katanya, kata driver-driver ya. Yuk kita lihat kabinnya dulu ya. Saya tutup ini dulu teman-teman. Kita udah masuk ke kabinnya Isuzu NMR 71 Long. Dia tuh daya pandangnya tuh luas banget nih. Terus kabinnya juga lebih lega nih. Kaki saya juga lega sekali. Terus posisi duduknya juga lumayan nyaman. Dan ini lucunya ini ya, dibanding mobil-mobil yang passenger, dia sudah punya nih tilt steering dan teleskopik. Dibanding sama Avanza aja, Avanza tuh setirnya masih fix, sedangkan ini sudah tilt dan teleskopik. Jadi bisa menyesuaikan dengan postur tubuh si driver. Terus ini juga lebih lega. Terus jendela juga lega. Jadi kita tuh nyaman karena pandangannya luas. Itu. Terus kalau ini juga dia sebenarnya sudah dilengkapi sama kamera mundur. Kamera mundur, jadi karena kan ini kalau ngeliat ke belakang, memang kalau belum ada box dia bisa kelihatan ya. Tapi nanti kalau udah ada box kan nggak bisa ngeliat ke belakang. Jadi dia udah dilengkapi kamera mundur. Nanti kita lihat ya kamera mundurnya nih. Ini dia nih. Kamera mundurnya di sini nih, sama ada alarm mundur. Nanti ini rencananya truk kita ini mau dibikin box, tapi boxnya tuh bentuknya khusus karena mau buat ngangkut spare part di areal pabrik aja. Jadi boxnya tuh nanti kita lihat ya kalau terjadi. Ini ada 3 truk gede-gede banget nih dibanding ini nih yang double tuh, CDD lah istilahnya ya. Kalau ini Fighter dia 6 ban, terus Hino yang 500 yang 6 ban. Nah ini paling gede nih, yang Giga FVM 245 PS, dia 10 ban nih tronton. Ini panjangnya bisa 9 meteran kayaknya. Ini kalau mau ngeliat pengerjaan karoseri nih, box. Ini banyakan box, di sana juga ada bikin box kayu. Nah kalau ini biasanya buat apa ini ya? Buat galon nih biasanya nih kalau yang kayak gini. Ini biasanya buat ini nih, buat crane nih, depannya dikasih rongga nih. Baru ininya pakai 3 ways. Udah, kita coba cari ke depan ya. Depan itu kita mesti keluar dulu. Nah ini kita nanti kapan-kapan kita review nih truk-truk segede bagong nih. Maju mundur. Dia pengalaman saya pertama kali nyetir truk, belum pernah.
Sekarang udah, ini masih kosongan begini. Sekarang kita tinggal dulu, nanti kita tunggu lagi update-nya saat udah proses pembuatan box. Dah, kita pulang dulu ya. Gitu Bye-bye. ya teman-teman, perjalanan kita ngelihat satu unit truk yang kebetulan sudah hadir di karoseri. Sekarang saya mau perjalanan pulang dulu. Nanti kalau misalkan sudah ada update lagi dari pembuatan boxnya, nanti kita update lagi di channel ini ya. Oke, bye bye.